Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, luar biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di program Potret Jawa Timur. Di masa pandemi banyak aktivitas yang dibatasi, baik bekerja, berlibur, maupun berjualan. Selain pengunjung yang sepi, omset juga pasti akan menurun. Nah, di Nganjuk ada sebuah strategi yang digunakan pengrajin mebel melalui media sosial untuk tetap berjualan, tapi secara virtual. Agustin Merdekawati, Ersal Nganjuk yang membawa ceritanya. Pandemi COVID-19 yang diikuti melemahnya perekonomian membuat omset penjualan mebel merosot. Para pengrajin di sentra mebel Kelurahan Cangkringan, Kecamatan Nganjuk, memilih memasarkan produk secara online untuk memperluas pasarnya. Joko Santoso, 48 tahun, salah satu pengrajin di sentra mebel Kelurahan Cangkringan mengatakan, sebelum pandemi dirinya bisa menjual 5-10 produk mebel dalam sehari. Sejak COVID-19 melanda Nganjuk tahun lalu, paling banyak dirinya hanya bisa menjual 3 unit. Omset penjualan turun sampai 70%. Dan momen panen bagi para pengrajin mebel adalah saat menjelang Idul Fitri, namun hal tersebut tidak terjadi tahun lalu. Kondisi yang sama diprediksi masih akan terjadi di tahun 2021. Sebelumnya, Joko juga banyak mendapat pesanan meja, kursi, dan lemari besar dari sekolah. Namun aktivitas pembelajaran mayoritas juga dilakukan secara dalam jaringan atau daring atau online, sehingga pesanan dari sekolah juga sepi. Harga mebel produksi Joko bervariasi tergantung jenis kayu yang digunakan serta kerumitan desainnya. Untuk meja dipatok mulai Rp75.000 per unit, kemudian rak buku Rp80.000 per unit. Untuk lemari pakaian 2 pintu ukuran sedang dijual mulai harga Rp285.000 per unitnya, dan tergantung kayu, karena jika kayu albasia lebih mahal. Meski harga yang dipatok relatif murah, selama pandemi penjualan tetap terjun bebas atau turun. Sebelum pandemi, dirinya bisa meraup penjualan sampai Rp200.000 dalam sebulan. Setelah pandemi, maksimal dirinya hanya bisa meraih puluhan juta sebulan, dan penjualan mebel yang biasanya dilakukan hingga ke Jawa Tengah dan Jawa Barat juga mandek. Kondisi bisnis Joko yang lesu berubah setelah sang anak membantu promosi penjualan lewat Facebook. Pesanan dari luar kota sekarang mulai berdatangan. Ada pesanan dari Magelang dan Yogyakarta. Mereka yang pesan dipan dan lemari. Melihat promosi online memberi hasil signifikan, Joko bertekad untuk terus melanjutkan metode penjualan tersebut. Demikian pun saat pandemi COVID-19 di Nganjuk telah usai nanti. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Untuk para pehobi masak, di Kabupaten Ngawi ada sebuah kegiatan cooking class yang diinisiasi oleh seorang chef. Sangat menarik untuk mengisi waktu luang selama pandemi. Lokasinya pun ada di kafe yang pastinya tidak akan bikin bosan. Renata Surya, Suara Ngawi. Ragam kegiatan positif untuk mengisi waktu luang di Kabupaten Ngawi, salah satunya hadir baking dan cooking class. Ini inovasi dari seorang chef di salah satu kafe di Kabupaten Ngawi. Chef David Bryan namanya. Hal ini tentunya disambut baik oleh warga Ngawi. Terbukti baru membuka baking dan cooking class dalam beberapa waktu lalu, sudah banyak antusiasme warga Ngawi. Dan tak hanya usia dewasa saja, anak-anak sekolah dasar pun banyak yang mengikuti kegiatan ini. Tentunya sangat positif untuk menambah ilmu di saat sekolah libur panjang. Keanekaragaman menu hasil kreativitas Chef David mampu menarik warga untuk lebih mendalami ilmu memasak, serta tak ragu dalam memberikan warna-warni dalam kreasi kuenya. Tentunya dengan bahan alami. Bahkan Chef David sampai menanam sendiri bunga-bunga yang khusus untuk dimakan atau dimasak. Edible flower istilahnya. Misalnya seperti bunga telang atau Clitoria ternatea. Biasanya dimanfaatkan Chef David sebagai pewarna dalam menu nasi bakar atau hiasan makanan. Hanya dengan biaya pelatihan Rp50.000 saja Anda bisa menambah ilmu, praktek langsung, dan membawa pulang hasil masakan, serta mendapatkan sertifikat. Dengan materi menu yang beragam,
dan bisa dipilih menu yang ingin Anda praktekkan. Seperti contoh aneka donat, aneka kue manis, membuat mie, burger mini, puding lumut, churros, roti tawar gulung, garlic bread, dan masih banyak lagi. Tujuan saya mendirikan pelatihan ini adalah satu, membantu perekonomian masyarakat terdampak COVID-19 ini agar menjadi wirausaha yang mandiri. Terus yang kedua, karena di kursus pelatihan kami ini hanya 50.000 aja, teman-teman bisa mendapat beragam fasilitas seperti panduan usaha, perhitungan harga jual, grup WA yang bisa konsultasi setiap saat. Kalau untuk antusias warga Ngawi sih sangat antusias sekali ya, karena minat untuk mengikuti kursus itu sangat banyak. Bahkan ada 2 minggu ini jadwal sudah penuh. Anda yang tertarik belajar dan terus belajar, silahkan mengikuti baking class dan cooking bersama Chef David di Cafe Story dulu di Ngawi ya. Saya Renata Surya, Suara Ngawi. Yang dirindukan selama masa pandemi adalah konser musik. Karena selama 1 tahun ini, kita tidak bisa menikmati musik secara live. Untuk mengobati rasa rindu di Kota Blitar, ada sebuah pertunjukan musik yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tapi dengan format virtual. Surya Muhammad, Mahardika, Kota Blitar. Meski di tengah pandemi COVID-19, bukan berarti berbagai kreativitas dan berbagai seni budaya lainnya terhenti. Salah satunya pertunjukan musik yang digelar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kota Blitar. Berbeda dari sebelum-sebelumnya, tahun ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar menggelar pertunjukan musik secara virtual di tengah-tengah pandemi COVID-19. Pertunjukan musik seperti ini menjadi salah satu upaya Kota Blitar untuk melestarikan musik dan budaya yang ada di Kota Blitar. Awalnya pertunjukan musik hanya menampilkan musisi keroncong saja. Namun seiring berjalannya waktu, saat ini Disparbud Kota Blitar memfasilitasi seluruh masyarakat untuk berkarya. Tidak harus keroncong, semua genre diberi wadah untuk tampil live di YouTube Disparbud Kota Blitar. Hanya grup musik yang memiliki nomor induk kesenian NIK saja yang diperkenankan tampil di pertunjukan musik virtual Kota Blitar ini. Untuk mendapatkan NIK pun cukup mudah. Peserta hanya perlu datang ke Disparbud Kota Blitar untuk mengisi formulir dan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan lainnya. Selanjutnya, pihak Disparbud yang akan menjadwal semua grup yang akan perform. Dalam sebulan, Disparbud menggelar 2 kali pertunjukan musik secara virtual. Ini juga sebagai bentuk melestarikan budaya lokal. Adalah Niko Pratama, pengisi pertunjukan musik virtual Kota Blitar, sangat berterima kasih kepada Disparbud dan pemerintah Kota Blitar. Pihaknya merasa terbantu dengan adanya konser virtual ini. Dengan adanya konser virtual ini menjadi salah satu ajang bagi pemuda untuk berkarya meski di tengah pandemi COVID-19. Kalau boleh saya pakai istilah senior dan tanya, Mas itu gimana sih caranya main di Dinas Pariwisata? Saya kasih tahu, oke ini florkan ke teman-teman, sebarkan. Kalau ingin bermain, ikut bermain, datang ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, sampaikan maksud bahwa mencari bendera grupnya apa, bisa gak untuk meregistrasi mendapatkan nomor induk kesenian, karena yang diagendakan adalah grup yang sudah mempunyai nomor induk kesenian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kalau di bidang seni. Untuk mendapatkan itu Mas, syaratnya juga sulit atau gimana? Wih, mudah sekali. Itu sebab saya menyarankan teman-teman gitu ya. Memang saya viralkan di situ. Ayo umumkan ke teman-teman. Cuman datang gitu Mas atau gimana? Betul, itu cuman datang. Persyaratannya adalah minimal grup 4, mengisi formulir gitu saja, registrasi. 4 personil. 4 personil gitu. Jadi fleksibel kalau jumlah personel, tetapi registrasi atau mengisi formulir di Dinas Pariwisata Kebudayaan mudah sekali.
Dan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota sangat welcome dengan itu. Gitu. Oke. Nggak ada sulit. Jangan disimpan, sudah katakan. Jalan-jalan ke puncak gunung atau bukit pastinya untuk melihat pemandangan. Apalagi kalau sudah sampai puncaknya, pemandangan hamparan rendah akan sangat menggoda untuk kita abadikan. Nah, sekarang kita ke Kabupaten Blitar dulu, tepatnya ke puncak Gunung Pegat yang katanya jadi tandem wisata para layang. Oza Ahmad, Persada Blitar. Wisata Lengkeh Gunung Pegat secara administratif masuk dalam wilayah Desa Kawadusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Objek wisata ini dikenal pula sebagai tandem para layang karena sering digunakan para pecinta olahraga para layang Blitar untuk lepas landas. Pintu masuk wisata Gunung Pegat ini berada pada lembah di antara Gunung Pegat Timur dan Gunung Pegat Barat yang lazim disebut Lengkeh oleh warga setempat. Dahulu, kawasan Lengkeh ini kental dengan mitos bahwa pasangan suami istri yang baru yang melintasinya akan bercerai atau dalam bahasa Jawa disebut pegatan. Kini, kawasan Lengkeh menjadi lebih berwarna dengan dibuka sebagai tujuan wisata. Daya tarik utama dari wisata Lengkeh ini adalah puncak timur Gunung Pegat. Selain digunakan sebagai tandem para layang, pemandangan di puncak begitu menawan. Persawahan yang hijau permai terlihat berpetak-petak dengan rapi mengelilingi gunung. Ekor Gunung Pegat sebelah barat juga tampak jelas. Puncak Pegat benar-benar menyuguhkan panorama yang tiada duanya. Bagi Anda yang ingin membuktikan sendiri keindahan panorama Gunung Pegat, dapat mengikuti rute sebagai berikut. Dari Kota Blitar, arahkan perjalanan ke arah Serengat. Sampai perempatan Poluan, belok kanan mengikuti jalur menuju Pare. Sampai perempatan Desa Kawadusan, belok ke kiri. Ikuti jalan hingga menjumpai perjambangan jalan. Ambil perjambangan ke kanan yang jalannya sedikit menurun. Wisata Lengkeh terletak di kanan jalan. Sekedar tip, lebih baik melakukan perjalanan sepagi mungkin atau mendekati sore hari, karena saat mendekati siang hari, temperatur di puncak gunung cukup tinggi. Meski ketinggian gunung hanya kurang lebih 200 meter di bawah permukaan laut, tidak ada salahnya untuk mempersiapkan fisik dan juga perbekalan. Selamat berlibur ya, dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir. Siapa sih yang tidak ingin pergi ke danau yang letaknya ada di pegunungan? Selain disuguhi suasana yang sejuk, pergi ke danau yang biasanya lebih sering disebut Ranu ini, kita akan merasa lebih dekat dengan alam. Di sini kita akan melihat aktivitas masyarakat yang mencari ikan di tepi danau. Menarik bukan? Kita dengarkan Ajeng Prabestri Suara Lumajang. Ranu Pakis merupakan salah satu danau yang berada dalam segitiga Ranu, yakni Ranu Bedali, Ranu Klakah, dan Ranu Pakis. Sama halnya seperti Ranu Klakah, Ranu Pakis juga terbentuk dari letusan Gunung Lemongan yang memiliki panorama alam yang masih asri dan alami. Ranu Pakis terletak di Desa Ranu Pakis, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. Dan danau ini berada dalam ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut dengan luas 50 hektar dan memiliki kedalaman danau sekitar 26 meter. Di wisata Ranu Pakis, pengunjung dapat menikmati pemandangan dari tepian danau yang dikelilingi perbukitan dan luasnya danau, serta wisatawan juga bisa melihat indahnya Ranu Pakis dari atas bukit. Kondisi alam di sekitar bukit Ranu Pakis yang masih asri membuat daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung di sana. Pepohonan lebat yang memenuhi tebing perbukitan hingga pinggir danau menjadi tempat tinggal hewan liar seperti sekumpulan kera liar di sekitar tebing, serta kicauan berbagai macam burung juga terdengar di sana.
Hal itulah yang menjadikan kawasan Ranupakis terlihat masih alami dan memberikan sensasi damai bagi para pengunjung. Aktivitas masyarakat setempat yang ramah di setiap paginya mencari ikan dengan alat jaring yang sering terlihat di sisi danau, dan terkadang hasil tangkapan ikan segar tersebut dijual ke pengunjung dengan harga yang terjangkau. Masih soal pemandangan, tapi kita ke Kabupaten Sampang. Ada sebuah waduk yang jadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain berfungsi sebagai sarana perairan bagi petani, kesejukan dan hijaunya pepohonan di sekitar akan cocok untuk menenangkan diri. Mabrul Al-Aziz dari Suara Sampang yang akan bercerita tentang Waduk Klampis. Pesona alam Pulau Madura memang tidak diragukan lagi. Sebagai pulau yang dikelilingi pantai-pantai yang indah, peninggalan budaya yang banyak menarik perhatian banyak orang, dan juga tradisi masyarakatnya seperti di Kabupaten Sampang, memiliki waduk yang selain sebagai wahana pengairan, juga dikenal sebagai ajang wisata yang mengesankan. Salah satunya yaitu Waduk Klampis. Waduk yang berada di Dusun Kramat, Desa Komis, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang ini, dengan luas sekitar 2.603 hektar, saat mendatangi Waduk Klampis yang dirasakan adalah kesejukan. Setiap mata memandang hanya ada keindahan Waduk Klampis. Rimbun dan hijaunya pepohonan yang menyelimuti bukit sekitar waduk menambah kesejukan mata. Maka tak heran kerap banyak wisatawan yang berlama-lama menikmati kesejukan waduk tersebut. Tentu sebagai waduk yang menjadi harapan masyarakat petani dalam menyambung kehidupan pertaniannya, Waduk Klampis cukup spesifik lantaran kenikmatan alam yang ada di sekitarnya menambah kerinduan manusia terhadap Sang Kholik sebagai pencipta alam ini. Selain itu, ketika wisatawan berkunjung di waduk ini akan disambut oleh warga dengan sukacita karena memang ciri khas masyarakat setempat. Yang membedakan Waduk Klampis dengan waduk lainnya adalah keindahannya masih alami, seperti belum terjemah oleh tangan-tangan manusia. Itulah ciri khas dari tempat wisata yang ada di Pulau Madura. Panorama alamnya terpancar indah dan alami, meskipun untuk mencapai Waduk Klampis harus melakukan perjalanan yang jauh dan dari jalan raya, di mana sepanjang perjalanan hanya terlihat sawah yang terbentang luas. Dihiasi tanaman padi yang hijau membuat mata memandang menjadi lebih fresh. Rumah penduduk sekitarnya pun tidak kalah unik. Rumahnya kebanyakan masih terbuat dari bambu. Kekeluargaan antara penduduk masih terjaga dengan baik. Sikap saling tolong-menolong masih melekat dalam diri orang Madura. Salutnya, mereka sedikit pun tidak memperdulikan perkembangan teknologi modern. Masih terpegang teguh pada agama dan hidup secara tradisional. Itu bisa terlihat dari tempat wisata yang masih alami, termasuk salah satunya adalah Waduk Klampis ini. Mabrul Al-Aziz, Suara Sampang, melaporkan. Yang terakhir kita berwisata religi. Salah satu pusat syiar Islam di Sidoarjo adalah wilayah Geluran. Di sana banyak tumbuh pesantren dengan ulama-ulama ternama. Dan cikal bakal syiar Islam di Geluran dimulai dari seorang ulama, Said Al-Bakir. Diding Yunarto, Suara Sidoarjo, yang bawa ceritanya. Perkembangan Islam di Sidoarjo tidak lepas dari waliullah. Salah satunya adalah Said Al-Bakir yang diyakini sejak zaman Belanda sudah melakukan syiar agama di tanah air. Meskipun tidak diketahui secara pasti keberadaan Said Al-Bakir, tapi masyarakat di wilayah Geluran Sidoarjo yakin waliullah yang satu ini masuk dalam kerabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah. Ini diakui oleh Abah Haji Jamak Said Al-Bakir atau lebih dikenal dengan Syekh Subakir yang memberikan pengaruh Islam yang kuat pada masyarakat Sidoarjo, khususnya di daerah Geluran dan sekitarnya. Mbah Said Al-Bakir itu memang ya sebelum zaman, artinya sudah zaman Belanda itu sudah ada makam, tapi makamnya pada waktu itu tidak kelihatan di mana letaknya makam itu. Memang orang-orang tua dahulu itu istikharah
dia itu untuk mengetahui di mana tempatnya makam itu. Keberadaan Masjid Subakir di Geluran Taman Sidoarjo merupakan saksi bisu sejarah perkembangan Islam di Sidoarjo. Cikal bakal Masjid Subakir berawal dari keberadaan langgar dengan cungkup payonan dari belara atau daun kelapa kering. Langgar yang diyakini peninggalan dari Said Al-Bakhir tahun 50-an sudah menjadi pusat kegiatan beribadah umat muslim di Geluran dan sekitarnya. Masalah urusan pembangunan ini memang ya tahap bertahap ya. Saya sebagai takmir masjid tidak bisa ya untuk mengetahui selanjutnya yang berikutnya, tapi sekarang sudah jadi, sudah kelihatan itu makamnya ada di sebelah timur, lalu masjidnya di sebelah baratnya makam. Perkembangan Islam di Geluran sampai saat ini bisa dilihat dengan banyaknya pondok pesantren dan tokoh-tokoh ulama yang sangat dihormati sampai sekarang. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Anda sudah menyimak potret Jawa Timur disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Pacitan, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Magetan Indah, Wika Mojokerto, Malawapati Bojonegoro, dan RGR Tulungagung.